Selamat datang di Kabapade Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual dan terpercaya mulai dari peristiwa penting, kabar daerah hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabapade Siang ini, rangkuman berita khusus untuk Sanak semua. Sanak, kita awali Kabapade Siang ini dengan informasi pertama. Aksi protes kembali digelar para pedagang kaki lima Pasaraya Padang di depan rumah dinas Wali Kota Padang pada Rabu 11 Februari 2026. Aksi ini merupakan kelanjutan dari penolakan terhadap rencana relokasi pedagang ke basement fase 7 Pasaraya yang dinilai kurang mendukung keberlangsungan usaha mereka. Dalam orasinya, para pedagang menyuarakan harapan agar pemerintah Kota Padang tidak memindahkan mereka dari lokasi berjualan saat ini. Mereka meminta solusi penataan yang lebih tertib tanpa harus direlokasi ke tempat yang dianggap sepi pembeli dan berisiko menurunkan pendapatan. Kekecewaan juga dirasakan massa aksi karena belum dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Padang, Fadli Amran. Pada aksi kedua ini, para pedagang pun menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan sejumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka belum mendapat tanggapan. Pada hari ini kita melanjutkan aksi yang kemarin tanggal 9, sekarang tanggal 11 kita ulang lagi. Alhamdulillah Pak Walinya tidak mau menerima aspirasi masyarakat dan tidak mau menemui masyarakat. Entah apa alasannya lagi. Memang mungkin dianggapnya pedagang pasar ini bukan warga Kota Padang. Kami menyatakan kecewa terhadap seorang pemimpin Kota Padang seperti Wali Kota Padang yang tidak menggubris dan tidak menemui masyarakatnya. Kami menyatakan kecewa. Jadi pertemuan dengan Sekda kemarin apa hasilnya? Tidak ada solusi atau gimana? Kalau pertemuan dengan Sekda kemarin yang tanggal 9 kemarin tidak ada solusi dan jawabannya hanya tidak. Beberapa pertanyaan dan beberapa permohonan atau beberapa aspirasi masyarakat jawabannya tidak bisa saja. Permintaan kami kepada Bapak Wali Kota sebagai Pemkot Padang berharap kawan-kawan pedagang pasar ditunda dulu pemindahannya karena menjelang Ramadan dan Hari Raya dan setelah Lebaran kita bicarakan kembali. Dan kami juga berharap tuntutan kami ditulis dan kawan-kawan pedagang kaki lima yang lainnya meminta seperti dulu jam 5 sore kita diizinkan berdagang. Jadi tetap bangunan fase 7 kita huni dari pagi karena tidak ada akses jual beli. Kami izinkan kami jam 5 sore sampai malam untuk bisa berdagang karena disitulah mereka mendapatkan sedikit demi sedikit jual beli malaki malam. Rencana kita di waktu Kafir Day besok hari Minggu dari pagi kita bangun ke GOR supaya masyarakat Kota Padang yang hadir olahraga di Kafir Day tahu permasalahan-permasalahan di Pasaraya ini. Pak Wali tidak menemui kita hari ini, apakah sudah ada alasannya dari Pemda sendiri? Kalau alasannya kita tidak jelas karena informasi Pak Wali tidak bisa menemui hari ini tanpa alasan. Kalau kita dapat informasi Pak Wali ada pembukaan MTQ di Padang Barat, sedangkan wilayah rumah dinasnya di Padang Barat tidak sampai 5 menit untuk menemui masyarakat. Tapi memang hati nuraninya pernah dengan tatutui. Api nuraninya sudah tertutup untuk menemui masyarakat pedagang pasar. Bang, sudah ada upaya untuk mengadu ke DPR, Bang? Rencana kita hari Senin kita minta jadwal DPRD kapan bisa kita diterima dan hearing dan meminta pada anggota DPRD untuk memanggil wali kota yang untuk bisa hadir. Apa jam berapa?
Argumentasi, adu pendapat, kita hanya butuh jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Jelas semua, hari ini pedagang di pasaraya, terutama yang direlokasi ke Pasir Tujuh, itu sangat menyedihkan nasibnya. Terutama perwakilan yang saya wakili, yaitunya dari Permindo, yang dipindahkan lebih kurang 6 bulan yang lalu. Sampai hari ini yang direlokasi ke sana sudah tidak ada lagi yang berjualan di sana. Kami sangat mendukung jika revitalisasi pasar ini berjalan dengan baik. Kami mendukung. Kami tidak menentang program pemerintah ini, tidak sama sekali. Tapi kami butuh jalan keluar dari kesulitan ini. Bagaimana hari ini kami yang biasanya berjualan sekarang sudah menjadi pengangguran, sudah tidak berjualan lagi, dan bahkan kalaupun bisa kami alih profesi. Jadi kami mohon kepada para pemimpin, kepada para pejabat yang ada, perhatikanlah kami sebagaimana manusia layaknya. Kasihlah kami, Pak. Kalau ibu bisa berjuang dulu dalam pedagang kaki lima, tidak mau balik. Ayo nak, Pak. Jangan disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kedua, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur 2 lintas Sumatera, Kabupaten Darmasraya, tepatnya di depan kantor Bupati Darmasraya pada Rabu 11 Februari dini hari sekitar pukul 3:00 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa ini mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan satu unit Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi BA8505HV yang menabrak dump truk Hino dengan nomor B9733BY yang tengah terparkir di lokasi kejadian. Benturan keras membuat bagian depan Colt Diesel ringsek parah. Para korban segera mendapatkan penanganan medis, sementara pihak berwenang melakukan penanganan di lokasi, serta penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Berita selanjutnya,
Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Agam dan sekitarnya sejak Rabu 11 Februari 2026 sore menyebabkan debit air Batang Antokan meningkat. Dampaknya pemukiman warga di Lubuk Saon, Nagari Dalko, Kecamatan Tanjung Raya mulai terendam banjir. Hingga sekitar pukul 19.00 malam, air dilaporkan sudah masuk ke sejumlah rumah warga. Kondisi cuaca di lokasi masih diguyur hujan sehingga potensi kenaikan debit air masih perlu diwaspadai. Warga yang tinggal di sepanjang aliran Batang Antokan dihimbau untuk tetap siaga, mengamankan barang-barang berharga dan memperhatikan perkembangan informasi cuaca serta kondisi sungai. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Babin Kaptimas Nagari Dalko Aibtu Yulia Santi bersama seluruh warga Jorong Lubuk Sawo yang saat ini standby di depan PLT Aman Hijau karena titik longsor di titik yang lama, yang mana satu musibah yaitu satu mobil Avanza tertimbun di titik longsor yang terjadi sebelumnya. Jadi sementara ini warga tetap siaga dan warga yang ada di seluruh atau di pinggir-pinggiran jalan sudah diungsikan ke SD 38 Lubuk Sawo. Nah, kemudian kita warga Lubuk Sawo dan Babin tetap standby, mudah-mudahan hujan reda dan kita bisa melihat kondisi yang menimpa satu unit Avanza tersebut. Dan kemudian untuk jalur lalu lintas dari Lubuk Basung menuju Maninjau itu terputus total. Demikian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lampu na nampak. Masih rumah aja lampu itu. Berita selanjutnya, warga Kota Panjang, Nagari Dalko, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dilanda kepanikan pada Rabu 11 Februari 2026. Setelah terjadi longsor dari pebukitan apik yang berada dekat pemukiman mereka. Longsor terjadi secara tiba-tiba setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak sore hari. Material tanah dan bebatuan dilaporkan turun dari lereng mendekati area tempat tinggal warga, memicu histeria dan kekhawatiran akan keselamatan. Warga dihimbau segera menjauh dari area lereng perbukitan dan tetap waspada terhadap potensi longsor susulan, terutama jika hujan dengan intensitas tinggi masih terus berlangsung. Kalian longsor kami, buat laporan tolong longsor ke capek, karajo kalian tolong. Kami tadi ayo dipukul. Tadi ayo kami gara-gara kalian. Berita selanjutnya, kebakaran terjadi di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota pada Kamis 12 Februari 2026 sekitar pukul 04.15 waktu Indonesia bagian Barat. 2 unit kedai dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Api yang muncul pada dini hari itu mengundang perhatian warga sekitar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, sementara upaya pengenanganan dilakukan untuk mencegah api meluas di bangunan lainnya. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar. Pihak terkait masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut. Pimpinan Polisi KP saat ini, mohon bantuan
Mohon bantuan segera. Berita selanjutnya, suasana duka menyelimuti ladang tari Nan Jombang, Balai Baru, Kota Padang pada Kamis siang. Maestro tari kontemporer Indonesia, Eri Mevri dimakamkan pada Kamis 12 Februari 2026 sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat. Pendiri Nan Jombang Dance Company itu sebelumnya wafat pada Rabu 11 Februari 2026 sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat. Kepergian Eri Mevri meninggalkan duka mendalam bagi dunia seni pertunjukan, khususnya tari kontemporer di Indonesia. Semasa hidupnya, Eri Mevri dikenal sebagai sosok yang konsisten mengangkat nilai budaya lokal ke panggung nasional hingga internasional melalui karya-karya tari yang kuat dan penuh makna. Berita selanjutnya, Komnas HAM Sumbar mendatangi para pedagang yang direlokasi ke fase 7 untuk menindaklanjuti laporan terkait kebijakan relokasi yang belakang ini menuai protes. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respon atas keluhan pedagang yang merasa keberatan dengan pemindahan tersebut. Kepala Komnas HAM Sumbar, Sultan Nur Arifin menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi mediator antara pemerintah Kota Padang dan para pedagang yang direlokasi. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang dialog dan menghadirkan solusi yang adil bagi semua pihak. Kegiatan kita hari ini apa Pak? Ya, kita menindaklanjuti laporan pengaduan dari warga masyarakat, khususnya pedagang. Ada dua, yang pertama yang di Pasir Tujuh, yang mau dipindahkan ke Pasir Tujuh yang ada di Selasar. Yang kedua pedagang yang di Jalan Sanampangan. Itu tadi kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya. Dari temuan Komnas HAM sendiri bagaimana Pak? Ya, kita belum sampai melihat temuan, nanti apa usulan sampai aspirasi dari masyarakat pedagang itu nanti yang kedua akan kita sampaikan kepada dinas perdagangan Kota Padang. Dari apa yang disampaikan oleh apa tadi Pak? Kalau yang di Selasar, pedagang Selasar keberatan pindah ke Pasir Tujuh. Pertama alasannya itu ruangan yang sangat sempit, tempat 1x2, kemudian ada banjir di sampingnya, dan got-gotnya itu tidak layak, sehingga mereka tidak menerima kalau ditempatkan di situ. Karena di samping tidak layak, tempatnya sangat kecil, kemudian tempat itu menjorok jauh ke belakang dan diperkirakan tidak ada langganannya, pembelinya akan jauh lebih berkurang daripada mereka berdagang di Selasar sebelumnya. Dari Komnas HAM sendiri Pak, tuntutan dari para pedagang ini bagaimana Pak? Nanti kita sampaikan ke pihak Balai Kota Padang, khususnya di Dinas Perdagangan Kota Padang. Yang menjadi yang harus ditekankan dari Komnas HAM sendiri Pak, apa Pak? Yang pertama kepastian itu ya, data-datanya apakah sudah terverifikasi dengan baik, kemudian penempatannya apakah sudah sesuai, kemudian soal kelayakan ini apakah sudah diperhitungkan sangat matang. Nah, hasil koordinasi itu nanti yang akan kita sampaikan. Kita pertemukan nanti bagaimana hasil yang dari pedagang pasaraya dan bagaimana jawaban dari pemerintah Kota Padang. Berarti Komnas HAM secara tidak langsung siap menjembatani Siap. Kalau mediasi pun kita siap.
Berita terakhir, sebanyak 73 atlet taekwondo Dojang Batalion C Sibinuang Brimob Dharmasraya resmi dilepaskan keberangkatannya menuju Kota Padang untuk mengikuti kejuaraan nasional Maestro Championship 2026 yang akan digelar di GOR Universitas Negeri Padang. Upacara perlepasan digelar di halaman Mako Batalion C dan dipimpin langsung oleh Komandan Batalion C, Kompol Martin. Dalam amanatnya, ia berpesan agar seluruh atlet bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas serta berjuang maksimal demi meraih prestasi terbaik. Pada kejuaraan nasional kali ini, kontingen Batalion C Sibinuang menargetkan mampu meraih minimal juara umum ketiga. Semangat dan doa pun mengiringi langkah para atlet yang akan membawa nama Dharmasraya di kancah nasional. Ya Allah, yang maha mendengar lagi maha mengetahui, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Jumlah atlet 73 orang terdiri tim putra dan putri kejuaraan Taekwondo Maestro 2026 yang dari kami di UNP Padang. Target kita tentunya yang terbaik, juara umum 1 kalau bisa, tidak 2, yang minimal juara umum 3. Yang namanya kita berkeinginan itu yang terbaik. Nah, mudah-mudahan itu bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita latihkan selama ini. Nah, pesan-pesan laksanakan perlombaan dengan sportivitas pertandingan, karena yang namanya pertandingan tentunya untuk perjuangan apabila ingin menang itu harus dengan jiwa kesatria di medan pertandingan. Demikianlah rangkuman Kabar Padek siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Padek siang berikutnya.